Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayanti, NIM 22202038861080077. Saya berasal dari kelas PAI 1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran jarak jauh yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Sultra Rustam, MSI. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmat dan limpahannya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kita semua masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Kasih Sayang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya ketika kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama saya akan membahas terkait dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Yakub alaihissalam juga ditugaskan untuk mengajak umatnya menuju jalan yang benar atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang terkenal dengan sifat kasih sayangnya, baik kepada keluarganya, anak-anaknya, maupun kepada seluruh umatnya. Berkat sifat kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Nabi Yakub alaihissalam dari berbagai jenis kejahatan dari para musuh-musuhnya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa demikian? Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu putra atau anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu anak yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam selalu mendapatkan perlakuan buruk atau perlakuan jahat dari saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya iri dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan perhatian lebih oleh ayahnya atau Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian pada suatu waktu, Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur. Kemudian saudara-saudaranya membohongi ayahnya atau Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal karena dimakan oleh serigala. Untuk meyakinkan ayahnya, saudara-saudaranya memperlihatkan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah compang-camping dan telah dipenuhi oleh darah. Meskipun Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa anak-anaknya telah membohonginya, akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam tetap menyayangi anak-anaknya dan tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena sifat kasih sayang oleh Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam serta saudara-saudaranya pada saat Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi Perdana Menteri di suatu negeri. Jadi adik-adikku sekalian, sifat kasih sayang itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya ketika kita memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Seperti kita memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Nah, adapun contoh dari sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Yang pertama, kasih sayang kepada orang tua. Alangkah baiknya ketika kita membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita. Yang kedua, kasih sayang kepada sesama teman. Nah, kita sebagai teman tidak boleh menghina atau menjelek-jelekkan teman kita. Alangkah baiknya ketika kita menolong teman kita apabila sedang dalam kesusahan dan menghibur teman kita apabila teman kita sedang mengalami kesedihan. Selanjutnya, contoh sifat kasih sayang terhadap tumbuhan. Di antara adik-adikku sekalian pasti memiliki tumbuhan di rumahnya. Nah, salah satu bentuk sifat kasih sayang kita kepada tumbuhan yaitu dengan menyirami tanaman tersebut setiap harinya, sehingga tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman yang indah. Selanjutnya, contoh sifat kasih sayang terhadap lingkungan, yaitu dengan cara merawat lingkungan di sekitar kita agar tetap lestari. Kemudian, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, yaitu kita sebagai umat manusia hendaklah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari seseorang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, adik-adikku sekalian, sifat kasih sayang itulah yang membuat kita merasa dicintai. Tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, akan tetapi kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis berikut. Hadis tersebut berbunyi, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Yang artinya, sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang ada di langit juga akan menyayangi kamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya, kita akan bernyanyi terkait dengan lagu kasih sayang. Adapun lagu tersebut berbunyi, kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia, manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Nah, dari lagu tersebut kita mengetahui bahwa bagi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan satu video terkait dengan sifat kasih sayang. Jadi, Ibu harapkan kepada adik-adik sekalian untuk menyimak video yang Ibu paparkan pada kali ini. Wah, udah mau jam 12. Kok belum lewat juga ya? Mana perut udah lapar banget. Assalamualaikum, lagi nungguin siapa, Mat? Waalaikumsalam, biasa bakso kesukaanku. Oh, nungguin bakso ya? Tapi tumben udah lewat zuhur belum nongol juga. Mana perutku udah nagih nih. Emangnya mama kamu gak masak ya? Ya masak lah. Tapi kamu kok belum makan? Siapa bilang udah nambah malahan. Tapi kalau belum makan bakso, rasanya gimana gitu. Ada yang kurang pokoknya. Dasar gembul, makan aja kerjaannya. Ale malah ada yang kurang kalau mau beli bakso. Kurang duit maksudnya. Udah Ahmad, mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Loh, ini kan tukang baksonya. Kasihan si Mamat lama nungguin. Abang baksonya malah pules di sini. Bang, abang bangun. Ada apa tuh, Dek? Tuh bang, ada yang mau beli. Kasihan udah lama nungguinnya. Aduh, maaf, ketiduran. Semalam nonton Liga Champion. Bang, mau kemana? Ke situ lagi. Sorry. Akhirnya, aromanya, nyem. Baksonya pasti lezat banget. Ambil sendok dulu ah. Don't go away, I'll be back soon. Nyem. What? Tinggal kuahnya doang. Dasar kucing tidak tahu diri, makanan orang main lahap saja. Nah, beres sekarang. Mat, siapa yang sudah melakukan itu? Habis dia yang mulai duluan, itu hukumannya. Masa bakso favoritku dimakan sampai habis? Ya, hanya masalah bakso saja. Sama hewan itu, kita nggak boleh jahat. Sebab dia kan makhluk ciptaan Allah juga. Nanti kamu bisa dapat dosa Besar loh. Hewan itu harus kita sayangi, jangan disakiti. Thank you, tapi lain kali jangan pakai jatuh. Nih, Cak, buat sayuran gado-gadonya. Kurang, buat pecelnya mana? Ambil lagi sana. Nah, ini cocok buat sayuran pecelnya. Dila? Lagi ngapain kamu? Jangan merusak tanaman hias ibu. Itu nggak boleh. Tapi kok yang di sana boleh? Ya, kalau itu kan tanaman liar, nggak beli. Sebenarnya bukan begitu, Bu. Si Dila juga nggak boleh memetik bunga yang di luar itu, walaupun bunga itu liar dan nggak beli. Semua tumbuhan kan makhluk hidup juga. Karunia ciptaan Allah yang sudah pasti banyak memberi manfaat bagi kita. Jadi kita harus menjaga dan gak boleh merusaknya. Nah, Dila, gak boleh lagi ya merusak tanaman-tanaman itu. Baik, Ayah. Para penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Demikianlah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi siapa di antara kalian yang ingin disayang oleh malaikat? Saya. Loh, kenapa Mamat? Kamu kok nggak mengangkat tanganmu? Bukannya Mamat nggak pingin disayang malaikat, tapi mungkin malaikatnya nggak mau menyayangi Mamat, Memangnya kenapa Mamat? Kok kamu berkata begitu? Sebab sepertinya Mamat tidak menyayangi sesama makhluk hidup. Iya, tadi pagi dia menyiksa kucing. Untung ada Dinho yang menolong kucingnya. Ya baiklah, jadikan ini yang terakhir buat kamu ya Mat. Kendalikan amarahmu, jadilah anak yang soleh dan sabar. Kasihilah sesama makhluk, maka Allah sudah pasti langsung mengasihi kamu. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kalian harus ingat, tidak ada yang tidak diampuni dosanya, asalkan dia mau bertobat, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih ya telah menyadarkan Mamat. Mamat jadi sadar dan insyaf sekarang. Mamat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat itu lagi. Harus sabar dan gak boleh emosi. Iya, Cak. Kita juga nggak boleh main petik tumbuh-tumbuhan begitu saja. Sama hukumnya. Tumbuh-tumbuhan kan makhluk juga dan harus kita jaga dan rawat. Betul, Dila? Maafin Mamat, Sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan memohon ampunan. Sekarang kamu kembali ke tempatmu ya. Nah adik-adik, semoga ini menjadi hikmah yang bagus buat kalian semua. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Tapi yang paling penting harus menyadari dan menginsafinya. Mohon ampun dan bertobat. Aa kira cukup di sini dulu pengajian sore hari ini ya. Semoga banyak memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Amin.
Dan seperti biasa, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Mau kemana, Mat? Buru-buru begitu. Mau memberi ikan pada kucing itu. Tapi hati-hati, jangan lewat situ. Ada... Mat! Itu kan kotoran kucing, malah dicium. Kotoran kucing. Ingat, Mat, kamu kan sudah janji loh. Bagaimana dengan videonya? Sangat menarik bukan? Tentu sangat menarik untuk dilihat sehingga video itu dapat dijadikan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bagi adik-adikku sekalian. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan adik-adikku sekalian, apakah adik-adikku sekalian benar-benar paham terkait dengan materi kasih sayang yang telah saya sampaikan pada video kali ini? Maka saya harap kepada adik-adikku sekalian untuk membuat atau mencoba membuat kesimpulan dari video yang telah dipaparkan tadi mengenai sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sesama hewan, maupun sesama tumbuhan. Demikian video yang sempat saya sampaikan terkait dengan pelajaran kasih sayang pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adikku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembelajaran jarak jauh dengan judul kasih sayang yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.